Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat bulan Ramadan, kita diwajibkan puasa. Puasa bertujuan menahan lapar dan kesabaran. Tapi, ada 7 hal yang membuat rugi di bulan Ramadan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa share video ini ke kerabat kamu, karena sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku beriman sudah sangat jelas tertuang di surat Al-Baqarah ayat 183. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang mengaku beriman, sehat dan tidak sedang berhalangan, namun tidak menjalankan ibadah puasa. Pada rukun Islam, seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika belum bersyahadat, menegakkan sholat, dan mengerjakan puasa. Sementara zakat dan ibadah haji hanya diwajibkan kepada yang mampu saja. Selain itu, ada juga di antara kita mungkin termaksud yang berpuasa namun tidak melakukan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja. Contohnya, kita puasa tapi masih sering bermaksiat. Nauzubillah. Ibadah sunnah pahalanya dihitung seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga. Barang siapa yang melakukan kebaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kebaikan dibanding bulan yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Salat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim karena salat adalah tiang agama. Selain itu, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Sesungguhnya pertama kali dihisab dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bagaimana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kepada para laki-laki, hendaknya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, karena bagi orang yang malas sholat, oleh Nabi dikategorikan sebagai golongan yang munafik. Sesungguhnya, tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik, kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hanya disebutkan sholat isya dan sholat subuh, namun kita tidak boleh meremehkan sholat yang lainnya. Sebab jika kita amati saat ini, justru sholat asar lah yang sering dikali ditinggalkan. Kemudian, orang munafik oleh Allah diancam dengan neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dibolehkan untuk sholat di rumah. Di bulan Ramadan, ditawarkan pahala yang tak terhingga. Namun, jika puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan tidak mengambil hikmah apa-apa, maka rugilah orang tersebut. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, dan betapa banyak orang sholat malam hanya begadang saja. Hadis riwayat Ahmad. Kadang kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat tarawih sebelum sholat witir. Nabi SAW menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih sampai selesai. Nabi bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Untuk itu, mari sholat tarawih hingga selesai. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan, baik di bulan Ramadan maupun bulan lainnya, karena satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Hadis riwayat Tirmizi. Jika puasa tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kerugian. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu, marilah kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kualitas ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, atau justru menurun atau semakin buruk? Ini seringkali terjadi, di mana orang berpuasa hanya mengharap hadiah, bukan ridho dari Allah. Misalnya, kita berpuasa hanya demi THR dari kakek atau nenek kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, puasa harus diniatkan karena Allah, bukan karena mengharapkan pemberian. Maka dari itu, tingkatkan kualitas amalan kita di bulan Ramadan. Perbaiki diri dan jadi yang lebih baik. Jika bermanfaat, share video ini ke kerabat atau temanmu, karena sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.